Sudah tahu kita salah mengambil keputusan itu, tetapi kita pertahankan demi harga diri. Tepuk tangan yang meriah, Pemuda Batak Bersatu, NKRI. Saya di sini ya. Horas, menjua-jua, jua-jua. Pemuda Batak Bersatu, NKRI. Terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, tepat tanggal 4 Juni 2021, hari Jumat. Kita berada di Hotel Danau untuk melaksanakan Rakorda Konsolidasi dan Seminar Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Penasehat, Bapak Guru. Yang saya hormati juga Ketua Umum saya, Abang Anda Safrudin Siregar. Kebetulan seperti yang diceritakan beliau tadi, chemistry kami punya chemistry yang sangat dalam. Beliau ini ketua umum saya, tapi kalau di sini saya lah dulu ketua umumnya. Izin Pak ya. Ya, dan yang saya banggakan Ketua DPD Sumatera Utara, Sekda, Bendahara dan seluruh jajaran. Dan juga yang paling saya banggakan, yang selalu mendampingin saya kemana-mana, Sekretaris Jenderal Arnold Simamora, Panglima saya Frans Sembiring, dan Wakadep Kristina Boristorus. Yang saya banggakan seluruh rekan juang, seluruh ketua DPC, sekretaris DPC, bendahara DPC yang hadir pada hari ini di tempat ini untuk kita melaksanakan Rakorda dan konsolidasi. Saya turun ke bawah. Kenapa saya harus turun ke bawah? Karena saya berada di atas, saya tidak perlu merasa tinggi, dan saya turun ke bawah, saya tidak perlu merasa rendah. Itulah Pemuda Batak Bersatu. Jadi buat kawan-kawan petinggi-petinggi Pemuda Batak Bersatu di daerahnya masing-masing, kerendahan hatilah yang akan bisa membuat Anda diterima seluruh masyarakat di daerah Anda masing-masing. Dinamika organisasi kita sangat kencang. Kenapa? Karena di diri masing-masing para pimpinan masih ada kesombongan hati, masih ada merasa harga diri yang paling tinggi tanpa memperhatikan harga diri anggota. Ini yang jadi masalah di organisasi kita. Kita berbicara harga diri, tetapi kita tidak pernah memikirkan harga diri orang lain. Sehingga pada saat mengambil keputusan, kita memakai kekuasaan. Terakhirnya anggota kita, jajaran kita di bawah juga merasa harga dirinya diinjak dan akhirnya melakukan perlawanan. Dan pada saat anggota melakukan perlawanan, disitulah harga diri Anda sebagai pimpinan tidak ada. Ini harus saya sampaikan, memang sedikit pahit, tapi harus kita camkan. Kenapa? Karena yang menjadikan kita ketua adalah anggota. Saya juga kalau kawan-kawan tidak mau bentuk di daerah-daerah, saya juga tetap menjadi ketua umum hanya di selebar kertas. Tetapi di dunia nyatanya saya tidak menjadi sebuah ketua umum. Kenapa? Gak ada orang yang saya pimpin. Jadi ini harus saya sampaikan. Kenapa dinamika organisasi di Pemuda Batak Bersatu khususnya daerah Sumatera Utara sangat luar biasa kencangnya. Kenapa? Karena kita memimpin guru raja, anak raja. Jadi pemimpinnya pun harus raja. Setuju ya? Setuju ya? Iya. Bagaimana raja? Raja yang disebut sama mungkin kemarin kawan-kawan DPD kita sudah mengikuti seminar etos Batak. Raja yang disebut di orang Batak adalah bukan posisinya atau kedudukannya sebagai raja, tetapi sikap dan perilakunya harus raja. Itu dia. Jadi intonasinya pun raja.
Bagaimana raja harus mengayomi, bagaimana raja harus rendah hati. Ketua DPC, hal ini sudah dimiliki nggak sama ketua DPC? Sudah, mana ketua DPC? Nanti kalau nggak dijawab, saya yang ambil jawaban sendiri. Ini sudah kita miliki nggak sifat raja sama kita? Sudah belum? Sudah? Iya, lebih bagus kita bilang hampir setengah, ya. Nah, itu saya lebih setuju itu. Ya, kenapa? Jujur, kita manusia, kita bukan makhluk yang sempurna. Kita terkadang masih terbawa emosi dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi begitu Anda sadar pada saat Anda mengambil sebuah keputusan dengan emosi, tidak ada salahnya Anda meminta maaf terhadap keputusan yang Anda ambil itu. Jangan pertahankan keputusan yang Anda ambil salah karena emosi, tetapi Anda pertahankan karena harga diri. Ini salah kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena saya juga sering mengambil keputusan emosi, tetapi setelah berjalannya waktu saya anggap salah, saya minta maaf. Ini demi kebaikan. Setuju ya? Kawan-kawan pernah nggak mengambil keputusan dalam situasi emosi? Pernah nggak? Sering. Tetapi setelah Anda ambil keputusan itu dengan emosi, setelah Anda sadari ternyata itu kurang tepat, pernah nggak Anda tarik kembali? Pernah? Pernah nggak? Harga diri. Nah, inilah masalahnya kita orang Batak ini. Seolah-olah harga diri segala-galanya, padahal makna harga diri ini kita tidak pahami. Ya, makna harga diri inilah nggak kita pahami. Sudah tahu kita salah mengambil keputusan itu, tetapi kita pertahankan demi harga diri. Justru disitulah kawan-kawan tidak punya harga diri. Kenapa? Karena kawan-kawan tidak jujur sama diri sendiri. Orang yang memiliki harga diri adalah orang yang jujur sama diri sendiri. Kalau memang itu salah, kita tarik kembali, tidak ada salahnya. Justru disitulah Anda akan diberikan apresiasi yang luar biasa dari anggota Anda. Jangan khawatir membatalkan keputusan Anda kalau memang Anda anggap itu adalah sebuah kekeliruan. Tidak usah khawatir Anda. Saya juga saya lakukan itu. Begitu saya emosi, saya ambil keputusan. Setelah saya pikir-pikir 2-3 hari, saya diskusi sama nasihat dan sebagainya, saya tarik kembali. Nggak ada masalah juga, nggak membuat saya menjadi rendah juga. Jadi inilah yang harus kita junjung tinggi di organisasi kita ini. Jadi harga diri harus kita junjung tinggi, tetapi kita harus jujur sama diri sendiri. Setuju ya? Jangan mempertahankan harga diri seolah-olah bertopengkan harga diri, tetapi terakhirnya kawan-kawan tidak jujur sama diri sendiri. Karena ini banyak topengnya harga diri. Ya kan? Anggota berbahasa aneh-aneh sama kita atau celoteh-celotehan itu hal biasa. Itu adalah bentuk kecintaannya terhadap kita. Kalau dia tidak mau mengkritiki kita, berarti dia tidak cinta sama kita. Berarti dia cuek sama kita. Berarti dia masa bodoh sama kita. Tetapi kawan-kawan sebagai pimpinan siap gak untuk dikritik? Siap gak? Siap gak? Dan jangan paksakan orang untuk mengkritik Anda dengan bahasa yang baik. Jangan paksakan, karena semua orang punya caranya masing-masing untuk mengkritik. Ada orang mengkritik dengan berbahasa pelan lembut, tetapi menusuk sampai ke jantung. Ada orang mengkritik dengan bahasa kasar, itu harus kita terima. Bisa nggak kita terima dengan bahasa? Ada orang mengkritik tapi dengan bahasa kasar? Yakin? Hah? Situasional ya. Oke, pada saat emosi kita tidak terima, tetapi pada saat tensinya turun bisa terima tak? Bisa. Nah, yang tadi itu yang saya sampaikan. Keputusan yang Anda ambil dalam waktu emosi, kalau salah, tarik keputusan Anda itu. Ya, Anda menjadi orang yang terpuji karena Anda sudah jujur sama diri Anda sendiri. Jangan paksakan karena Anda sudah ambil keputusan. Saya kan ketua, keputusan sudah saya ambil. Tidak bisa diganggu-gugat, padahal salah. Ada penasehat, fungsikan penasehat. Ada pembina, fungsikan pembina. Ajak diskusi. Tidak ada salahnya keputusan yang sudah Anda ambil, Anda diskusikan kembali. Karena mungkin pada saat Anda mengambil itu dengan emosi dan tensi yang tinggi, karena situasional katanya tadi kan, dihujat dan ini sebagainya. Oh, kalau saya udah capek.
Hujatan sama saya adalah itu kritikan paling baik sama saya. Itu adalah kontrol untuk saya. Sejauh mana saya bisa mengatasi dan menerima kritikan dan hinaan hujatan itu. Ya kan sekarang saya wah itu di medsos sudah ramai sekali tuh. Ya somasi dikirim ke saya. Tapi saya berterima kasih. Kenapa saya berterima kasih? Saya dipublikasikan dengan gratis. Dia bikin saya jadi makin terkenal. Nah itu sisi positif yang saya ambil terhadap kritikan-kritikan pedas. Jadi saya tidak mau emosi. Jangan terpancing di medsos. Saya kadang lihat kawan-kawan ini terpancing di medsos. Aduh, ya curhat di medsos. Iya kan? Curhat di status. Itu kerjaan anak SD. Ya anak-anak sekolah dasar lah yang berapa namanya bercurhat di medsos, bikin status WA. Seolah-olah saya biar baca. Kalau nggak saya baca gimana coba? Emang dia tahu saya baca atau tidak? Makanya saya nggak pernah membaca status orang. Yang nyindir saya itu biar stres sendiri. Kan nggak ada gunanya. Jadi ini saya lihat di suku ini ngeri nih. Status banyak. Saya kan juga pantau-pantau di FB. Ya, itu saya bilang anak kecil. Jadi begitu Anda mau bikin status mau mengkritik orang, Anda terus berpikir oh ini kerjaan anak kecil. Jangan lakukan. Ya, artinya Anda telanjangi diri Anda sendiri dengan curahan hati Anda yang tidak tepat pada tempatnya. Kalau berbicara organisasi untuk curahan hati, ada penasehat. Karena penasehat akan berada di posisi yang netral. Karena penasehat akan berada di posisi yang pasti dia bisa menenangkan. Jadi curahannya di penasehat lah, jangan di FB atau di medsos dan sebagainya. Nggak ada gunanya, diketahui orang kita. Pemuda Batak Bersatu besar, tetapi orang-orangnya berhati kecil. Nanti kata orang seperti itu, karena berstatus di medsos. Jadi Pemuda Batak Bersatu ini adalah sebuah rumah yang sangat besar. Tetapi saya nggak tahu, saya tidak melulu apakah orang yang menempati rumah-rumah ini adalah memiliki orang-orang jiwa besar. Saya belum tahu, saya nggak berani mengejas. Jadi rumah besar ini harus kita isi sama orang-orang yang berjiwa besar, berpemikiran besar, jangan berpemikiran sempit. Setuju ya? Iya, udah lapar kayaknya jadi orang di ketua. Ya, udah lapar kayaknya. Jadi setuju nggak kita organisasi kita harus baik? Kalau memang organisasi kita ini harus baik, pertama apa dulu yang perlu kita perbaiki? Diri sendiri ya. Berarti diri kita harus baik. Setuju ya? Ya, kita lihat. Besok ada mah. Karena gini, ranting pun di DPD ini sampai ke kami. Dan ibu tidak bisa larang itu. Itulah kecanggihan teknologi. Dan kami senang dengan hal itu. Kami senang dengan hal itu. Ranting bisa memberitahu ke kami. Kami senang dengan hal itu. Jadi akhirnya kami tahu kondisi apa yang ada di sumur. Ini teknologi sekarang kan terbuka. Mana mungkin saya biar ranting tidak menelpon saya jadi nggak punya handphone. Ya nggak mau saya lah. Nggak mungkin juga karena saya agar tidak ada informasi yang masuk dari ranting, saya nggak pakai WA. Nggak mungkin. Mereka telepon nggak saya angkat, tapi mereka WA penasaran juga saya buka juga. Ya kan? Jadi jangan marahi anggota kalau ada telepon kami. Tapi tanya diri Anda, kenapa dia sampai telepon ke kami? Mungkin komunikasi dia ke kawan-kawan sudah tertutup, terbentengi sehingga dia harus komunikasi ke kami. Ini yang harus kawan-kawan perhatikan. Komunikasi anggota kita baik ranting ataupun BAC mungkin sudah tertembok tebal sehingga mereka harus komunikasi ke kami. Kami sebagai Dewan Pimpinan Pusat menganggap semua anggota PBB ranting sampai kemanapun kami harus layani. Kenapa? Karena kami sudah berikrar baju merah yang kami pakai ini, yang kita pakai ini adalah untuk melayani, bukan dilayani. Masa orang lain kita layani, anggota kita sendiri tidak kita layani? Nah, kita sudah konyol di situ, sehingga ranting pun berkeluh kesah ke kami harus kami layani. Nah, bagaimana nanti tanggapan kami tetap akan melakukan hierarki organisasi, pasti nanti DPD yang kami sampaikan.
DPD nanti selanjutnya ke bawah. Jadi yang kami mau sampaikan dan kami tekankan adalah organisasi ini harus mampu bertahan. Dengan apa? Dengan diisi orang-orang yang rendah hati. Makanya saya tadi turun ke bawah. Itu hanya sebuah ilustrasi aja saya buat. Ya, artinya kawan-kawan menjadi ketua harus bisa mengayomi. Jangan mentang-mentang sudah jadi ketua menganggap punya palu untuk memberikan sanksi, punya palu untuk membuat sebuah keputusan yang menyakitkan ke orang lain. Kenapa? Begitu Anda membuat keputusan memecat, memberhentikan dan sebagainya, ada sanksi sosial yang mereka terima. DPP pernah nggak melakukan pemecatan? Pernah. Memang sudah kelewatan. Kami lakukan itu. Tetapi kalau mereka datang lagi minta bergabung dan minta maaf, kami terima nggak? Pasti kami terima. Pasti kami terima. Kenapa? Karena target kita adalah seluruh orang Batak harus menjadi anggota Pemuda Batak Bersatu. Setuju nggak? Setuju kan? Jadi jangan buang orang Batak jadi tidak anggota PBB. Jangan buang. 10 orang, 5 bersifatnya. Nah, ini harus kita terima. Ini adalah kelebihan ketua, ya kan? Nah, ini kelebihan ketua. Jadi ketua DPD kemarin waktu kita rakornas ini kita udah tekankan. Terakhirnya 2 ketua DPD yang mundur gak kuat. Mudah-mudahan ketua DPD Sumut kuat sampai akhir periodenya dan mungkin bisa berlanjut seterusnya. Jadi saya harus tegaskan lagi biar tidak ada kekecewaan sama kawan-kawan mengenai organisasi ini. Saya harus sampaikan, jangan jadikan organisasi Pemuda Batak Bersatu yang pertama atau yang satu-satunya bagi Anda. Jangan. Kekecewaan akan dapat sama Anda karena Pemuda Batak Bersatu tidak bisa berikan apapun sama kawan-kawan. Karena sekarang ini sangat banyak di daerah saya dengar ini ngatulu horbokku bugadis ala di PBB katanya. Pernah dengar nggak itu ketua? Pernah nggak ada saya? Pernah ya? Hah? Sampai terjadi sorbo. Wah, udah salah sih itu Pak Ben. Janganlah. Kemana horbonya di Gadis? Aku yakin bukan ke PBB, tapi alasannya PBB. Banyak sekarang, ya kan? Kegiatan di luar PBB dijadikan alasan untuk kegiatan tanda kutip. Jadi pengeluaran di luar PBB pun dijadikan alasan PBB. Horbo di Gadis katanya untuk PBB. Ini kita ini gini-gini. Padahal bukan PBB. Biayanya bukan untuk PBB. Siapa? Ada nggak ketua DPC yang sampai mau Gadis horbo gara-gara PBB? Ada nggak? Hah? Buat? Ada nggak? Atau yang menjual sawah gara-gara PBB? Nah, kita ketua, kita tanya nggak ada yang berani tunjuk tangan. Nanti di medsos masuk DP terjadi salah di PBB katanya. Kenapa? Nah. Ada di PBB. Ya, itu main kan jurusnya. Aku di rumah main kan jurusnya kalau kira-kira udah agak lama, ya kan? Jadi saya harus sampaikan, PBB ini jangan kita jadikan seolah-olah satu-satunya dalam hidup kita. Kita punya keluarga harus kita nomor satukan. Tapi PBB harus kita utamakan, ya. Jadi saya nggak mau juga ada kekecewaan kawan-kawan nanti tiba-tiba di medsos ngetik tak ngirim ketua DPD ape 10 hektar mah hau banget terjadi salah dia mau ngokok-ngokok PBB katanya gara-gara dikasih SP, ya kan? Hanya karena dikasih SP terus bikin di medsos katanya 10 hektar katanya sawahnya udah terjual nih, padahal sawahnya pun tak ada. Ya jadi ini pun kami pelajari juga. Banyak kawan-kawan berkeluh kesah seolah-olah perjuangannya sudah sangat luar biasa. Dan kami juga mau sampaikan, Pemuda Batak Bersatu ini besar juga karena karunia Tuhan, bukan karena perjuangan kami yang terlalu besar.
Ya, jadi saya nggak mau untuk seolah-olah perjuangan saya udah terlalu hebat, segala-galanya saya korbankan untuk masyarakat PBB. Enggak juga. Memang karunia Tuhan. Ya Tuhan kasih momentum sama PBB sehingga PBB ini bisa menjadi buah bibir pada saat itu. Jadi pembicara, jadi kawan-kawan bersimpati dan mau membentuk di daerahnya masing-masing. Setuju ya? Iya. Jadi besok jangan ada lagi. Ya, Jack, besok jangan lihat lagi di Facebook ada yang bilang sawahnya kejual, Moro-Moro tergadis. Jangan sampai lagi ya. Karena kami juga sedih kalau baca itu. Sedih kami. Aduh, tega, berdosa kami. Masa kami suruh kawan-kawan jual horbo hanya untuk PBB? Nanti ditanya apa yang kalian dapat dari PBB? Hanya cacian dan hinaan. Padahal kita sampai jual horbo. Kan udah salah kita di situ kalau menurut saya. Ya, jadi PBB ini harus kita nikmatin. PBB ini harus kita jalani dengan keikhlasan, kita jalani dengan sukacita. Tidak ada umur-umur. Saya yakin kalau kita jalani dengan sukacita, kita jalani dengan keikhlasan, kita semua bisa bersatu, bisa merangkul. Ada sikut-sikutan itu biasa, orang Batak. Hotel itu susah hilang. Itu orang Batak. Kalau kita belum sadari kita orang Batak, jangan pernah mimpin orang Batak. Harus sadar dulu, kawan-kawan ketua DPC sadar nggak jadi orang Batak? Sadar, sadar ya? Sadar nggak? Sadar jadi orang Batak kan? Dan sadar nggak ini dipimpin juga orang Batak? Sadar. Jadi kalau yang dipimpin juga orang Batak ya udah harus sabar-sabar lah. Ya orang ketua harus sabar. Karena kalau orang sabar katanya upahmu sampai surga, hanya itu saja. Selebihnya nggak ada. Kalau belum bisa sabar jangan jadi ketua. Ya anggota biasa dulu lah, nanti belajar sabar dulu. Karena ngeri, jadi ketua di PBB ini ngeri. Wah pak, alat kita nggak kena malu sudah. Kan seorang prajurit, pemimpin semua. Karena pemimpin di orang Batak adalah memimpin pemimpin. Pemimpin lah kita. Nah, jadi kemarin saya pernah ada cerita-cerita, ada kebetulan Ustadz, dia orang NU di Subang, dia sampaikan Batak itu abang tahu gak apa? Saya bilang banyak taktik. Setuju gak Batak itu banyak taktik? Setuju gak? Ketua DPC setuju gak Batak itu banyak taktik? Setuju. Karena banyaknya taktiknya ngakal-ngakalin. Kan semua dia ngakal-ngakalin. Nah, tetapi beliau sampaikan Batak itu bukan banyak taktik bang. Kalau banyak taktik nanti kan ngakal-ngakalin. Jadi apa Ustaz? Batak itu adalah barisan anti teror, anti kekerasan. Itulah Batak. Tepuk tangan buat Batak. Jadi orang Batak itu nggak suka diteror dan nggak suka kekerasan. Jadi pimpinlah orang Batak dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Pasti Anda berhasil memimpin orang Batak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was, menjua-jua.